salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Yuk simak videonya. Ya, kita akan membahas Kabupaten Pacitan. Jadi, Kabupaten Pacitan ini terletak di ujung barat daya Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, Samudra Hindia, dan Kabupaten Wonoayu. Kalian tahu nggak sih asal mulanya nama Pacitan itu? Jadi asal mulanya nama Pacitan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu Pace Wetan. Pace yang berarti buah mengkudu dan wetan berarti arah angin timur. Kalian mau tahu nggak kisah awalnya bagaimana? Yuk simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sunan Pakubono II. Pada saat itu, kerajaan dikuasai oleh Belanda. Akibatnya, timbul peperangan di mana-mana. Sunan Pakubono II sudah tidak dapat lagi mengatasi masalah yang ada di kerajaan. Akhirnya, Sunan Pakubono II mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan dan mengusir Belanda dari kerajaan Mataram, maka akan kuberi hadiah tanah kuasaan. Pangeran Mangkubumi mendengar sayembara yang diadakan oleh Sunan Pakubono II. Beliau lantas mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Belanda dari kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi segera ke kerajaan Mataram menemui Sunan Pakubono II untuk menagih janji. Ketika Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Sunan Pakubono II, tiba-tiba datanglah Patih Pringgalaya, mempengaruhi Sunan Pakubono II agar membatalkan memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi. Sunan Pakubono II terbujuk rayuan Patih Pringgalaya. Pangeran Mangkubumi tahu jika semua ini ulah Patih Pringgalaya yang sudah bekerja sama dengan Belanda. Akibatnya, Pangeran Mangkubumi kecewa, marah, lalu menyatakan perang terhadap Belanda. Pangeran Mangkubumi selalu menang dalam peperangan tersebut. Tetapi setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Semarang dan Batavia, Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan. Kemudian beliau dan prajuritnya menyusun strategi mundur. Pangeran Mangkubumi beserta para prajuritnya mundur ke selatan, menyelusuri daerah pesisir selatan menuju bagian timur untuk mencari dukungan melawan Belanda. Keadaan pesisir selatan pada saat itu masih hutan belukar dan penduduknya masih sedikit. Dengan lemah lunglai, sampailah Pangeran Mangkubumi beserta para prajuritnya di daerah pager gunung. Pangeran Mangkubumi mengajak para prajuritnya beristirahat sejenak guna melepas lelah. Pangeran Mangkubumi melihat Setro Ketipo membawa tempurung kelapa yang dikalungkan di lehernya. Pangeran Mangkubumi lantas memanggil Setro Ketipo. Hai Setro Ketipo, benda apa yang tergantung di lehermu itu? Tempurung kelapa, Pangeran. Berisi buah pace yang direndam dengan air legen kelapa. Pace, kebetulan sekali saya sangat haus dan lapar. Bolehkah saya meminumnya? Tentu saja, Pangeran. Ajaibnya, setelah meminum dan memakan buah pace yang telah direndam dengan air legen buah kelapa, perlahan-lahan kekuatan badan Pangeran Mangkubumi kembali kuat dan segar. Di samping itu, rasa lapar dan dahaganya juga hilang seketika. Apalagi pikirannya jauh lebih jernih dan tenang seperti saat menang perang. Semangat berjuang pun tumbuh kembali. Setro Ketipo, mantra apa yang sudah kau masukkan ke dalam rendaman buah pace ini? Ajaib sekali buah pacemu ini. Mohon ampun, Pangeran. Saya tidak memasukkan apa-apa. Apakah buah pace yang saya berikan tidak enak, Pangeran? Jangan takut, Setro Ketipo. Aku tidak akan memarahimu. Tapi sebaliknya, aku sangat berterima kasih kepadamu. Pangeran Mangkubumi memanggil semua prajuritnya. Hal itu membuat Setro Ketipo semakin bingung dan ketakutan.
Wahai semua prajurit-prajuritku, ketahuilah, setelah saya memakan buah telah direndam dengan air legen buah kelapa pemberian Setroketipo, kekuatan dan semangatku pulih kembali, serta hati dan pikiranku kembali tenang. Dengarkanlah, saya berjanji, apabila kelak saya menjadi raja di Yogyakarta, kalian semua akan saya beri hadiah dan pangkat. Dan kamu, Setroketipo, berkat buah pace yang telah engkau berikan kepadaku, maka daerah Pace Sapangitan ini akan kuberikan kepadamu dan harus tetap ikut di bawah kekuasaanku. Seketika suasana menjadi gaduh karena banyak prajurit yang kurang mendengar apa yang dikatakan oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi langsung menyudahi kegaduhan itu. Wahai para prajuritku, dengarkanlah baik-baik. Agar daerah Pace Sapangitan ini dapat mudah diingat oleh semua orang, maka mulai saat ini daerah ini aku namakan Pacitan. Kemudian Pangeran Mangkubumi melanjutkan perjalanannya bersama dengan para prajuritnya. Kini daerah yang dulu dikenal sebagai Pace Sapangitan menjadi Kabupaten Pacitan seperti sekarang. Rumah adat yang bernama Rumah Jogo Situbondo. Rumah Jogo Situbondo ini berbentuk limas yang menjulang. Selain itu, Pacitan juga memiliki pakaian adat seperti pakaian Surajan yang keunikannya terletak pada bagian leher yang disebut dengan mungkal gerang. Pacitan juga memiliki beberapa makanan khas. Yang pertama ada nasi tiwul yang berbahan dasar ubi ketela pohon yang telah diolah. Kemudian ada kupat tahu yang berbahan dasar ketupat dan tahu yang dicampur dengan bumbu kacang. Kemudian ada kue putri gunung atau bisa disebut juga dengan kue bajingan. Kue ini berbahan dasar ketela yang bercita rasa manis. Dan terakhir ada yang namanya sayur kalakan. Sayur ini sangat unik karena terbuat dari ikan kleong atau hiu yang diasap. Pacitan juga memiliki alat musik kontemporer yang terkenal yaitu bambu tapuk. Penduduk daerah Pacitan menggunakan bahasa Jawa subdialek. Mengapa demikian? Karena penduduk Kabupaten Pacitan masih bersifat kedesaan.